berkumpul memanfaatkan waktu yang ada untuk at-tawasi bil haqq dan at-tawasi bis sabr. At-tawasi bil haqq saling mewasiatkan untuk tetap berpegang teguh dengan al-haq, berjalan di atas al-haq. Wat-tawasi bis sabr, saling mewasiatkan untuk kita bisa bersabar dalam berpegang dengan al-haq, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana li hadza, yang telah menunjukkan kita kepada jalan tauhid, jalan sunnah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah memilih untuk kita hidayah. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patut semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, nikmatut tauhid, nikmatus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita akan semakin mengerti nilai nikmat ini kalau kita melihat, menengok masih banyak saudara kita muslimin yang masih belum mengenal tauhid yang hakiki, yang masih belum mengenal apa itu sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita dan mereka semua. Tapi kita bersyukur pada Allah. Nikmat ini patut dijaga dengan syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nikmat ini, tidak akan menarik nikmat ini sampai kita sendiri yang merubahnya, yang menggantinya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian sungguh Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat al-aman, keamanan, kesejahteraan, nikmat yang berbagai macam nikmat. Allah tidak akan pernah merubah nikmat itu kecuali sampai mereka sendiri yang merubah nikmat. Nah, maka dari itu hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga nikmat itu di samping dengan bersyukur, yakin dengan kalbu kita bahwa ini datangnya dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan dengan lisan kita walhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut nikmat ini seperti di majlis ini kita ingatkan dengan nikmat ini, bagian daripada syukur. Yang ketiga, kita menjaganya dalam bentuk meletakkan nikmat ini pada tempat yang Allah ridha. Di antara bentuk menjaga nikmat nikmat tauhid dan sunnah ini adalah dengan kita bersabar untuk belajar talabul ilmi, mengenal tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhidul uluhiyah, hak-hak Allah dalam rububiyah, tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Kita mengenal asma Allah dan sifat-sifatnya. Yang dengan itu kita akan semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Matin. Allah Subhanahu wa taala kita harus mengenal, mesti mengenal ma'ani, makna-makna asma Allah dan sifat-sifat. Dengan itu kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi atas kita atau kewajiban kita untuk Rasul. Kita mengenalnya, bagaimana Allah mengenalkan kepada kita tentang utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tentunya talabul ilmi. Talabul ilmi bagian daripada syukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk talabul ilmi.
mengenal Al-Quran dan tafsir Al-Quran, mengenal hadis dan ma'ani al-hadis, mengenal ahkam, berbagai hukum-hukum syariat. Demikian kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara bentuk syukur atas nikmat hidayatut tauhid dan hidayatut sunnah adalah kita menyampaikan, mendakwakan, menyampaikan kepada umat tentang tauhid, tentang sunnah, kepada saudara kita, kakak, adik kita, abang, orang tua kita, ayah, ibu, nah, tetangga, jiran, nah, teman-teman, menyampaikan kepada mereka tauhid, menyampaikan kepada mereka sunnah. Nah, apa saja amalan yang bertentangan dengan tauhid, setelah kita belajar, di antara bentuk syukurnya adalah menyampaikan dakwah kepada umat. Barakallahu fikum. Dan dakwah ini adalah amalan yang mulia. Masing-masing kita terkenai kewajiban berdakwah. Mastata'a ila dzalika sabila, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Nah, barakallahu fikum, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah kepada umat. Nah, barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala hudan kana lahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang sebuah hidayah, tauhid, sunnah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala orang yang melakukannya, yang meniru dan menerima ajakan dia. Subhanallah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapan dia, kata-kata dia? Siapa yang lebih baik ucapan dan kata-katanya dibandingkan seorang yang berdakwah, mengajak kepada agama Allah, kepada tauhidullah? Tiada yang lebih baik dari itu. Nah, ad-da'wa ila Allah azza wa jalla wa ila tauhid wa ila ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi tugas kita semua. Tidak terbatas tugas ini hanya kepada ulama, tidak hanya pula terbatas kepada para ustaz, para muballigh, tetapi tugas ini untuk semua muslim sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara bentuk syukur yang penting setelah dakwah adalah al-ukhuwah, al-mahabbah fillah wa lillah. Saling mencinta karena Allah azza wa jalla, karena sunnah, karena tauhid. Tidak ada organisasi yang menyatukan kita, tidak ada bangsa yang menyatukan kita, tidak ada barakallahu fikum, naam, partai atau parti yang menyatukan kita. Yang menyatukan kita adalah tauhid was sunnah. Dari negeri yang berbeda-beda, dari tempat yang berjauhan, karena tauhid was sunnah. Inilah kecintaan yang syar'i, kecintaan yang dinilai oleh Allah sebagai ibadah, yang Allah katakan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya walil mutazawirina fiyya. Sungguh pasti kecintaanku untuk orang-orang yang saling mencinta karenaku. Mencinta karena Allah, karena ini muwahhid, ini tauhid muwahhid, ini sunni, ini senang kepada Rasul, kepada sunnah Rasul. Bas, tiada yang lain. Ini adalah ibadah yang diperintah dalam syariat ini, dan pelakunya yang mengamalkannya akan mendapatkan mahabbatullah azza wa jalla. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan juga pasti kecintaanku untuk orang yang saling berkunjung karena, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena kepentingan bisnis, bukan karena kepentingan keperluan yang lainnya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tauhid, karena sunnah. Nah, wani fiddin, azani Allah iyakum.
dakwah ini menjadi besar, sekarang menjadi tugas kita semuanya. Masih banyak di tengah masyarakat orang yang baik. Banyak. Nah, di tengah masyarakat kita banyak orang baik yang menginginkan tauhid, menginginkan sunnah, namun belum sampai sunnah dan tauhid ini kepada mereka. Oleh karena itu, kita semua yang ada ini berkewajiban untuk berperan andil ikut serta di dalam berdakwah. Nah, antum lihat sekarang berbagai dakwah dhalalah berada di tengah umat. Terang-terangan, secara terbuka. Dakwah Khawarij, dakwah Syiah, ya. Orang-orang liberal, ya. Terus siang dan malam dengan berbagai bentuk media, cetak, media tulis, ya. Media elektronik. Nah, ya. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendakwakan Syiah, untuk mendakwakan Sufi, ya. Tasawuf, mengajak umat untuk menyelisihi Rasul. Itu lisanul hal, bukan dengan lisanul maqal. Tidak ada seorang mengajak manusia untuk menyelisihi Rasul. Tetapi lisanul hal, secara praktek amal, berbagai amal bid'ah yang mereka lakukan. Bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam akhlak, bid'ah dalam akidah, ideologi. Nah, barakallahu fikum. Terus mereka lakukan. Maka dari itu Ahlus Sunnah wajib untuk berdakwah, menyampaikan tentang tauhid. Belum lagi Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah. Jangan antum sangka mereka tak ada di dekat kita. Ada mereka. Nah, jangan antum kira bahwa ini cerita lama di masa Imam Ahmad, di masa Imam Malik, ya. Kemudian tidak ada lagi cerita sekarang tentang mereka. Tidak ada lagi mereka wujudnya di dunia. Lah. Mereka punya lembaga-lembaga pendidikan. Mereka punya pondok-pondok pesantren. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi, university. Nah, maka ahli sunnah. Nah, semua itu berhadapan dengan ahli sunnah. Semuanya berhadapan dengan ahli sunnah. Ahli sunnah sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala nasiruddin. Allah yang akan menolong agamanya dan orang-orang yang menolong agama Allah. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting untuk kita sadari bahwa ternyata umat ini sangat membutuhkan kepada dakwah, kepada ilmu Quran, ilmu sunnah. Dari itu jagalah ukhuwah bainakum. Jaga baik-baik. Antum ghuraba, asing di masa ini. Orang yang mau berpegang pada tauhid dan sunnah ini asing. Ya, paham makna asing? Gharib. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu kita yang hidup di zaman ini, mari kita dengarkan pernyataan Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Al-Kufi rahimahullah. Nah, mengatakan kepada salah seorang muhaddits. Nah, qala istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berilah wasiat dan nasihat untuk ahli sunnah dengan nasihat baik, karena sesungguhnya ahli sunnah itu ghuraba di masa tabi'ut tabi'in. Subhanallah, masa puluhan ribu, ratusan ribu muhaddits tersebar di Irak, Basrah, Kufa, Baghdad, Syam, ya, Damaskus, kemudian di Yaman, kemudian di barakallahu Hijaz, Makkah, Madinah, di Najd, dan yang lain tersebar muhadditsin di Khurasan. Naam, barakallahu fikum. Tapi Al-Imam Ats-Tsauri mengatakan fa inna ahlas sunnah ghuraba. Lalu bagaimana kalau beliau Ats-Tsauri melihat kondisi dan jumlah ahli sunnah di masa kita? Subhanallah. Nah, ketika ada seorang muhaddits hendak melakukan rihlah mencari hadis, mengumpulkan hadis dari satu negeri ke negeri yang lainnya, Al-Imam Ats-Tsauri menyatakan, "Idza laqita ahadan min ahli sunnah fil masyriq wal akhar fil maghrib faballigh minni salam." Kalau kau bertemu dengan ahli sunnah di belahan bumi bagian timur dan yang satu ahli sunnah di belahan bumi bagian barat, nah, sampaikan salam dariku.
sampaikan salam dari. Subhanallah. Kita sekarang alhamdulillah alat komunikasi mudah sekali. Telepon, SMS, surat, ya, email, ya, mobil, kereta mudah dari satu tempat ke tempat berpindah sangat mudah. Dan maka wajib antum untuk mutazawirin, saling berkunjung. Yang ada di Johor datang ke Singapura, yang di Johor datang ke Kuala Lumpur, ke Muar, ke Malaka, yang dari Malaka juga bertemu ahli sunnah. Barakallahu fikum, saling mencinta karena Allah. Tak ada kepentingan yang lain kecuali sunnah dan tauhid. Hada akhuna fillah walillah. Akhuna fillah walillah. Nah, demikian semestinya diwujudkan di Malaysia. Nah, adanya ukhuwah dan tajawur. Di Yaman, subhanallah, sekarang ini ahli sunnah banyak sekali. Pondok-pondok pesantren di Sana'a, di Sa'da, di Ma'bar, di Zamar, di Aden, nah, di Ib, di Al-Hudaida, di Hadramut, di Mukalla, di Syahr, ya. Banyak ma'had pondok pesantren dan masjid-masjid ahli sunnah. Bersama itu mereka saling yatazawarun, saling berkunjung, berziarah. Nah, syekh ini datang ke sana, yang ini datang ke situ, murid-murid dari sini ke sana, bertemu. Demikian salaf dahulu meneladankan kepada kita, mencontohkan kepada kita. Maka kita yang di zaman ini, nah, subhanallah, lebih wajib untuk bertazawur, saling berkunjung, bertanya tentang dakwah. Apa yang bisa kita lakukan dakwah ini? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk di Malaysia? Nah, bersama-sama. Nah, selama ini akhuna Ustaz Qamar Zaman, jazakallahu khair. Nah, banyak berbuat untuk dakwah ini, semoga Allah terima sebagai amal saleh. Nah, wa akhuna Abdullah Tahmin di Kuala Lumpur juga akhir-akhir ini banyak membantu untuk dakwah. Nah, wa antum ta'awanu, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian tolong menolong, saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dakwah bagian daripada takwa. Ya. Az-ziyarah bagian daripada takwa. Nah, maka wujudkan ini, barakallahu fikum. Ittisal bainakum, saling telepon, kaif ya akhi, bikhair. Sebatas tanya, kaif halak, bikhair inti, kaif al-aulad, anak-anak sehat, alhamdulillah, assalamualaikum. Sepekan lagi, 10 hari lagi, telepon, SMS. Begitu semestinya. Nah, barakallahu fikum. Sebagai bentuk takkid dan pengulangan, penekanan tentang talabul ilmi. Nah, demikian ulama kita menasihatkan talabul ilmi. Antum harus serius, sungguh-sungguh di dalam talabul ilmi. Amalan yang sangat besar di zaman ini. Nah, ulama menyatakan afdalul a'mal talabul ilmi liman sahhat niyatuh, kata Imam Ahmad. Amalan yang tertinggi adalah menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama bagi orang yang ikhlas niatnya ketika belajar. Nah, melebihi qiyamul lail, melebihi tahajud, melebihi saum yaumul itsnin wal khamis, melebihi saum Daud dan yang lainnya, padahal itu semua amalan mulia. Tahajud, saum, sadaqah, wa zikrullah, amal-amal mulia. Tetapi talabul ilmi di atas itu semua. Maka antum harus serius dan sungguh-sungguh untuk belajar ilmu, belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar tafsir, fikih dan usul fikih. Nah, barakallahu fikum. Belajar akidah, tauhid, terus dilakukan. Dan alhamdulillah di zaman ini belajar itu mudah. Banyak media, antum bisa dapat CD, antum bisa setel di mobil, atau antum di rumah, barakallahu fikum. Jadikan waktu, jadwal khusus. Ya. Kalau nggak ada jadwal khusus, seringnya kita kalah dengan kesibukan-kesibukan dunia yang lainnya. Kalau tidak ada jadwal khusus. Tapi kalau antum letakkan jadwal pagi, ba'dal fajr, ana harus duduk 15 menit, 20 menit untuk mendengarkan kajian tauhid. Antum bawa buku tulis, daftar, ya, tulis. Tauhid hari ini membahas tentang hukum seorang yang mendatangi arraf, tukang ramal. Ya. Apa bahasa Malaysia?
Arab, tukang kilik. Nah, apa hukumnya? Hadis pertama ini, maknanya ini, maksudnya ini, hukum yang disebutkan ini. Nah, jika datang kepada tukang kilik atau Arab, dia bertanya tetapi dia tidak percaya, apa hukumnya? Bagaimana kalau dia datang kemudian bertanya dan percaya, apa hukumnya, apa dalilnya? Satu bab ilmu. Besok 15 menit, 20 menit lagi bab berikutnya, bagaimana hukum mengobati orang yang terkena sihir dengan cara sihir juga, ya, apa hukumnya, apa dalilnya. Selesai satu bab lagi 20 menit. Nah, besok lagi tentang tauhid di pagi hari. Sore hari petang, ya, duduk di rumah, ya, antum duduk belajar tentang barakallahu fikih, tentang ahkam shaum, ahkam al-hajj, ahkam zakat, ahkam tijarah, ya, dan yang lainnya. Duduk. Ba'dal maghrib baca Quran, ba'dal isya tafsir. Demikian diatur jadwal itu. Antum lihat ahlul dunia memanage, ya, dunia kerja dia rapi, pagi ini, besok ini, lusa ini, terus demikian ahlul dunia. Ahlul akhirah lebih dari itu, karena kita punya waktu sedikit. Kita punya waktu sedikit, umur kita. Nah, kalau seandainya kita masih bisa hidup 20 tahun lagi, itu sedikit untuk thalabul ilmi. Lalu bagaimana kalau kita hidup sepekan lagi? Barakallahu fikum. Maka dari itu manfaatkan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Nah, anak tekankan masalah thalabul ilmi yang Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah kehendaki untuknya kemuliaan di dunia wal akhirat, maka Allah jadikan dia faqih, mengerti, faham tentang agamanya, mengenal tauhid, bagaimana Allah, sifat-sifat Allah, mengenal jannah, mengenal an-nar, mengenal qiyamah, bagaimana kiamat itu nanti. Nah, Allah angkat derajatnya. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu, mengerti Allah, mengerti Rasul, mengerti Quran, dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Jawabannya pasti tidak sama. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yatadzakkaru ulul albab, dan hanyalah orang yang bisa ingat dan mengerti, ulul albab, yang punya daya berpikir yang jernih. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ikhwani fid din, talabul ilmi adalah ciri khas ahli sunnah di mana saja. Talabul ilmi, duduk. Antum nyata di rumah, antum punya istri, antum punya tanggung jawab. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, wahai orang yang beriman, bentengi, selamatkan diri kamu, kemudian keluargamu, istri dan anak-anak dari azab an-nar. Dengan apa membentengi mereka? Dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu dan istri lemah, daya berpikirnya lemah, imannya. Kalau antum tidak bimbing dia, ta'al, ya zaujati ta'ali, ijlisi, duduk kamu, belajar. Apa belajar apa? Tauhid. Aku nggak bisa, saya nggak bisa. Duduk, sabar, dengan rifq, dengan lembut, dengan hikmah. Cari waktu, dia tidak sibuk, duduk 20 menit saja. Dengarkan ini, dengarkan bersama. Sudah? Paham? Besok kita dengarkan lagi, kamu bawa buku itu. Besok lagi, sore, malam. Demikian istri kita harus dibimbing. Jangan sampai hanya sibuk dengan memasak, menjahit, kunjung sana, kunjung sini. Habis waktu, kasihan dia. Habis waktu, sebentar lagi dia wafat. Nah, harus kita bimbing dia. Ahli sunnah. Begitu juga ummahat, para istri antum diajarkan untuk mengenal ahli sunnah. Ya, kasih nomor telepon, kenal zaujat fulan dengan zaujat fulan. Nah, berhubungan. Kaif halik anti, bekhair, sehat, bagaimana anak-anak, supaya iman ini bertambah. Kalau kita ditelepon oleh ahlul dunia, ambisi kita untuk dunia bertambah. Tapi kalau kita ditelepon oleh ahlul akhirat, semangat iman nambah. Syaitan semakin melemah. Semakin dhaif syaitan. Barakallahu fikum.
Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan ini. Selebihnya jika ada yang perlu ditanyakan atau soal, tafadhalu, Anda jawab sebatas kemampuan yang ada padanya. Nah, tafadhal. Dalam bagian taat pada pemerintah, jadi saya Singapura, pemerintah kufar, bagaimana taatnya, bagaimana tu taatnya? Singapura negeri kafir, kemudian ya, pemerintahnya kafir, masyarakatnya mayoritas kufar. Yang pertama wajib hijrah ke negeri jiran, Malaysia atau Indonesia, dan wasahlan. Itu yang pertama. Ya, wajib hijrah. Jika mampu, usahakan berusaha. Kalau sudah hijrah nggak ada pertanyaan ini, nggak ada soal ini. Iya. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Dalam peraturan atau perundang-undangan, ya, hukum yang sifatnya itu muamalah bainan nas, interaksi antar manusia seperti traffic light, lalu lintas, misalnya, di sana ada aturan-aturan yang demi keselamatan bersama, maka ya kita harus taati yang seperti itu. Nah, antum kiaskan beberapa bentuk hukum yang lainnya, ketentuan-ketentuan yang lainnya. Namun dalam hal-hal yang mengandung makna maksiat, mengandung makna melanggar, bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh kita mentaatinya. Nah, tidak boleh atau tidak dibenarkan kita mentaati mereka. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Ya. Nah, misal apa? Di Singapura peraturan ketentuan melanggar syariat. Misalnya, ya. Ini saya ada sama Ustaz. Iya. Nah, dipaksa masuk dengan reservis. Nah, Allah ya. Dan diancam masuk penjara. Begitu. Kalau dia sebagai pegawai pemerintah, kan dia ada macam khidmat untuk kerajaan negara. Khidmat negara. Diwajibkan masuk tentara. Oh gitu. Masuk tentara. Tentara. Macam masuk tentara dan undang-undangnya wajib militer dibuang ke Dari 18 ke atas. Yang agak menghairankan, yang berbangsa Sikh dibenarkan membeli jenggot. Wow. Bagi Muslim diwajibkan cukup. Ya, gitu. Tadi adalah Azali tadi dia berpikir juga masalah Islam. Nah, di beberapa instansi pemerintah itu dilarang, tidak boleh ini. Jadi ala kulli hal yang seperti itu tidak boleh ditaati. Nah, bagaimana dia bekerja? Kalau enggak dia nggak dapat nafkah, nggak dapat maisha. Ya, maisha alhamdulillah masih banyak. Yang penting kita mau bersyukur. Maisha, maka dia harus keluar dari sana, keluar dari pekerjaan itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita mereka. Jadi hijrah. Nah, hijrah. Nah, yang sebetulnya masalah. Nah, Wajib hijrah, masalah hijrah. tidak, tidak wajib hijrah. Yang Malaysia karena negeri Muslim, pemerintahnya Muslimin, semoga Allah beri hidayah. Masyarakatnya juga mayoritas Muslim, masjid-masjid banyak, azan dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah di Malaysia jadi tidak wajib hijrah karena tidak ada ustaz. Nah, ya ustaznya didatangkan atau sekarang kan sudah banyak
ya komunikasi. Saya ada penuntut ilmu, Penuntut ilmu, ya, yang mendengar. Nah, boleh di mungkin kalau sudah dengar tambahan yang belum ingat, baru cara yang jelas yang terbaik. adab talibul ilmi banyak sekali tentunya yang penting untuk diketahui. Adab ketika berada di majlis ilmu. Nah, majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang para malaikat berdoa untuk yang hadir, ya. Bahkan sampai hewan, binatang ikut berdoa, beristighfar, memintakan ampun untuk kita yang hadir di majlis ilmu, orang majlis yang mulia. Maka di antara adabnya banyak tentunya. Para ulama telah menulis karya-karya ilmiah terkait dengan adab talibul ilmi, adab seorang pelajar ilmu agama, yang setidaknya berwudu, dalam kondisi berwudu, karena yang akan dia dengar adalah ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, berusaha mendengarkan dengan baik. Ya banyak sebenarnya, tapi yang lihat Evan masih perlu untuk lebih banyak lagi, insya Allah. Nah, ayat. Nah, mana Abu Badwi? Abu Badwi. Abu Badwi. Nah, saya tidak pastikan ini bukan benar seorang penuntut ilmu itu kalau ilmu itu melintasi satu di kuburan sebentar terangkat ke kuburan. Melintasi di kawasan kuburan. Berhenti sebentar ke satu kuburan dan pulau ilmu. Kalau itu akhbar ghaib, ana belum tahu ada hadis sahih marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tidak tahu, bukan ana menafikan, tetapi keterbatasan ilmu yang ada, belum pernah mendengar hadis. Karena itu terkait dengan berita ghaib kan tentang azab kubur. Maka harus ada dalil imma Quran, imma sunnah. Kalau tidak ada, maka ada mimma la yuqalu bil ra'yi wal ijtihad, yang tidak dibenarkan untuk dikatakan dengan ra'yu atau ijtihad. Nah, kan tidak boleh qiyas juga. Bagaimana tadi kita pelajari dari usul sunnah dari Imam Ahmad. Nah, walaysa fi sunnati qiyasun. Ini termasuk mananya. Tapi wallahu alam, mungkin ada yang tahu, nanti anda perlu tahu. Oh iya, nah, hanya cara-cara nak belajar bahasa Arab. Nah, belajar bahasa Arab yang terbaik pergi ke negeri Arab. Di sana baik. Nah, itu yang terbaik. Pergi ke Yaman, Saudi misalkan, ya. Itu yang terbaik karena bahasa itu perlu diterapkan, dipraktekkan, ya. Nah, diamalkan demikian. Nah, belajar kaidah-kaidah tetapi dia praktekkan, dia nggak bisa. Itu dari sisi muhadatsah. Butuh kita perlu bersama mereka, perlu duduk bersama mereka. Nah, tetapi kita sulit misalkan berangkat ke sana, ya sudahlah. Cara yang terbaik adalah memulai dari kitab. Belajar bahasa Arab terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pelajaran nahwu, grammar, ya, peraturan, ketentuan bahasa, ya, tata bahasa, atau muhadatsah, cakapan. Nah, ya. Untuk nahwu butuh secara tadrij, bertingkat dari awal, dari kitab yang paling sederhana, ya. Misalkan itu Al-Ajurumiyah, ya, kemudian At-Tuhfah, kemudian Mutammimah, itu kawakib luas. Nah, jadi Mutammimah, kemudian Qatrun Nada, baru kawakib, ya, baru kawakib. Jadi demikian bitadarruj. Nah, mungkin ada bentuk kitab-kitab lain, labas, tapi intinya tadarruj. Kemudian kalau belajar muhadatsah, ya, ada beberapa kitab tentunya, tetapi yang lebih penting adalah kemauan dia untuk beramal dengan apa yang dia pelajari.
untuk praktek ya, paham ya? Menerapkan, ya, mengamalkan. Apa yang dia pelajari, lisannya dibenahin, ya. Kalau salah diulang lagi, nah, tanpa dia malu, terus demikian. Barakallahu fikum. Tentunya kalau percakapan akan lebih baik jika kita berteman, berkawan dengan orang-orang yang berbahasa Arab, nah, untuk membantu kita bisa berbahasa. Nah, dulu saya punya kawan dari Swedia bahasa Malaysia juga Swedia. Nah, itu bersama kita di Yaman. Masya Allah, nah, orang Eropa bahasa Inggris, tapi dia belajar dengan serius, sungguh-sungguh. Kalau dia bercakap kata, dia sengaja dia perdengarkan kepada orang-orang Arab, orang-orang Yaman ataupun Saudi. Dia perdengarkan, tak malu dia, terus dia bicara, cakap. Keinginan dia apa? Kalau salah dibenahi. Ini salah, benarnya begini. Lagi dia bercakap. Nah, sampai dalam kurang lebih 2 tahun, Masya Allah, kalau berbicara seperti orang Yaman. Orang Yaman sendiri tidak mengira dia wajahnya, fitnya mirip orang Yaman. Ya, tak tahu dia ini Yaman atau orang Eropa. Nah, cara dengan lahjah Yamaniyah, bukan sekedar bahasa, tapi lahjah Yamaniyah dia bisa. Karena itu tadi kesungguhan. Barakallahu fikum. Dalam hal tata bahasa, Al-Abu Said yang di Melaka, Umar, Bahan, Masya Allah, dia dari nol, tidak bisa apa-apa, belajar sampai menjadi mudarris, pengajar yang belajar sebagian orang Arab, yang muridnya itu orang Arab. Nah, anak Ustaz yang ada di Melaka, yang kemarin kita makan siang, Umar. Nah, Masya Allah, sungguh-sungguh dia belajar serius. Barakallahu fikum. Jadi itu jawaban. Fitnatul hizbiyah di masa kita ini pertama harus dengan talabul ilmi. Banyak orang yang jatuh pada hizbiyah karena dia tidak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Yang kedua, memilih teman di dalam berkawan, teman yang berakidah baik. Nah, yang ketiga, banyak meminta nasihat kepada ulama atau sering mengikuti nasihat-nasihat ulama di zaman ini, karena mereka lebih tahu dari kita, lebih paham tentang agama. Syekhuna Rabi', hafizahullah, Syekh Rabi', nah, baru sebulan yang lalu atau kurang kita berkunjung ke rumah. Di rumah itu ada ikhwan dari Yaman, ada ikhwan dari Saudi, ada ikhwan dari Libya, ada ikhwan dari Belanda, ada ikhwan dari Maghrib Arabi, Maroko. Nah, beragam. Subhanallah, Syekh Rabi itu ketika berbincang dengan ikhwan dari Libya, ikhwan di Libya, bagaimana si fulan. Ya, ingat nama-namanya para dai. Bagaimana problem yang itu, bagaimana problem ini. Jawab bin Syekh memberi nasihat. Ketemu kita orang Indonesia, bagaimana Ustaz fulan, bagaimana problem ini, problem itu. Umur 83 tahun. Ya. Barakallahu. Yaman, tanya tentang kondisi Yaman, di mana ini, si fulan, tahu nama-namanya. Kita aja nama anak sudah lupa sebagiannya ya. Nah, barakallahu fikum. Syekh demikian. Berbagai masalah mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka mengajarkan tauhid was sunnah wal manhaj wal fiqh dan yang lain. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al khawf ad'u bihi walau radduhu ila rasul
wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat ini mengingatkan kita yang hidup di zaman ini, termasuk kalau datang sebuah problem besar terkait dengan umat ini, termasuk problem hizbiyah, ya, termasuk problem hizbiyah, hendaknya dikembalikan kepada ulama. Atau kalau tidak, maka nanti syaitan yang akan mengambil alih permasalahan. Kembalikan kepada ulama segera, bertanya. Nah, maka nasihat para ulama kepada kita untuk satu, menuntut ilmu. Yang kedua, barakallahu fikum, menjauhi hizbiyin, ahlul bid'ah. Jangan bermajlis dengan mereka, jangan berdebat dengan mereka. Bagaimana nasihat Imam Ahmad yang kita pelajari? Kata Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah menasihatkan, jangan berdebat dengan ahlul bid'ah. Anusat dalam rangka berdakwah. Dakwah bukan dengan cara berdebat. Antum kasih dia buku, antum kasih dia CD dengan baik, dengan hikmah, assalamualaikum, sambil berdoa, ya Allah kasih hidayah dia, ya Allah kasih dia hidayah. Barakallahu fikum. Jadi hakan. Dan banyak orang jatuh pada hizbiyah, terusus para dai, para ustaz, disebabkan karena dunia, bukan karena syubhat, karena dunia. Yang sudah Anda sebutkan dalam beberapa majlis, tidak sedikit dai yang karena dia perlu biaya, perlu makan anak istri, dia perlu bangun bina masjid, dia perlu bina pondok pesantren, ya, dia perlu syahriah, gaji untuk para pengajar, para mudarris setiap bulan. Maka di situ ada yayasan-yayasan hizbiyah yang mereka punya fulus menawarkan itu. Biasanya qalbu itu dhaif. Kalau ada orang berbuat baik padanya, cenderung qalbu itu lemah. Akhirnya dia tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Melihat kemungkaran, kebid'ahan, dia diam. Tidak bisa bersikap karena itu tadi. Dan ini sudah banyak terjadi. Nah, banyak. Maka dari itu, hati-hati dari fitnah dunia, sabar. Sabar, dakwah yang memang demikian dakwahnya. Orang-orang yang sebelum kita fuqara, orang-orang yang sebelum kita masyaki. Kalau antum baca biografi sejarah para ulama, wallahi kita alhamdulillah kita punya pakaian lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 di rumah. Ada baju untuk santai di rumah, ada baju untuk tidur, ada baju untuk ke masjid, ada baju untuk walimah, baju untuk bekerja, ya, alhamdulillah. Ya, mereka tidak jarang dari mereka, tidak sedikit yang punya baju hanya satu. Ketika baju kotor dia cuci, dia tidak bisa datang ke majlis ilmu, menunggu baju yang dicuci kering. Tak ada lagi baju. Makanan juga demikian. Tak jarang dari mereka 3 hari 4 hari tak makan, karena mencari hadis pindah dari satu tempat ke tempat. Ada yang jatuh di padang pasir itu, dia tidak mampu berdiri. Para imam kita, para ulama kita, padahal mereka orang-orang saleh. Nah, barakallahu fikum. Begitu mereka sabar. Wallahi kita alhamdulillah, nikmat makanan, masya Allah, di rumah berbagai macam makan, ya, nasi, roti, keju, ya, buah-buah. Orang yang paling miskin di kita ini sekarang, paling miskin adalah orang terkaya di kalangan hadis ini. Kita yang paling miskin sekarang. Nah, itu orang terkaya. Barakallahu fikum. Seorang muhaddits, diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak punya uang untuk beli kertas, mencatat hadis. Hanya ada uang, entah kalau uang ringgit berapa nilainya, sedikit, cukup untuk beli roti, mungkin 1-2 ringgit dalam bentuk uang logam. Di satu hari dia bingung, apa saya gunakan uang ini untuk beli kertas supaya saya bisa mencatat ilmu, atau saya belikan roti karena saya lapar.
Dia pikir sambil membaca hadis kemudian uang itu dia taruh di sini. Tak terasa tertelan uang itu. Tak ada kertas, tak ada roti. Banyak kisah seperti di kalangan ulama. Masya Allah. Kita alhamdulillah kertas berlebihan ya. Sampai tadi ketika air tumpah di surau di Belang Bata, ada air tumpah ya, kena sejadah. Nah, tak ada tisu ya. Teman kita ada yang memberi kertas. Nah, dirobek buat Masya Allah kita. Nah, kalau kertas mereka penuh dengan ilmu, dengan hadis, dengan tafsir, dengan ini, kertas kita banyak yang kosong lagi. Lagi putih. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ikhwani, memang mereka adalah generasi yang mulia, tapi kita diperintah oleh Allah untuk meniru dan meneladani orang soleh. Maka nak katakan tentunya nasihat ini untuk anak pertama, pribadi anak, dan kemudian untuk antum semuanya sendiri. Sabar, as-sabar. Hakadha ya sabri. Nah, teman-teman kita yang di Jamiah Islamiyah dan yang semisalnya, Masya Allah dulu dia tahu manhaj. Sampai di sana ada pembagian kitab gratis. Barang siapa yang punya kitab banyak untuk dipulangkan ke Indonesia itu biayanya mahal, ya. Maka di situ ada yayasan semacam Ihya Turah dan yang lainnya menyiapkan biaya untuk kapal atau pesawatnya ini. Nah, kemudian ketika lulus mereka Ihya Turah menyiapkan amplop untuk para pelajar. Kemudian didaftar siapa yang ingin menjadi dai Ihya Turah, dalam sebulan dia mendapatkan sekian dolar Amerika. Nah, banyak teman-teman yang nggak sabar. Dia pikir kalau pulang saya mau bekerja apa, berniaga sulit, ini sulit, gimana? Akhirnya kita bergabung dengan Khawarij. Jauh mana Ihya Turah ni dia berperanan dekat Indonesia sampai sekarang lah maksudnya. Nah, wallahi Ihya Turah quick dia. Nah, dia besar perannya dalam perpecahan Salafiyin di Indonesia. Singkat cerita, pengalaman itu kan sebaik-baik guru ya. Pada tahun 95 dimulai adanya bantuan-bantuan Ihya Turah. Di saat itu ada pro kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Mulai ada gesekan antar Salafi, antar Ustaz. Kemudian Ihya Turah memberi bantuan kepada beberapa pondok pesantren. Setelah bantuan itu diberikan, maka Ihya Turah menawarkan bernamik program daurah. Nah, maka diterimalah usulan atau ide mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq pada tahun 96. Abdurrahman Abdul Khaliq pada waktu itu sudah ditahzir oleh para ulama karena syubhat demokrasi, Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya banyak. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Subhanallah, di majelis itu terjadi perpecahan yang besar. Dan akhirnya berlanjut bantuan dana itu. Beberapa teman kita, kawan kita menjadi dai resmi Ihya Turah. Dan sebagian mereka menyalurkan, membantu dana dari Ihya Turah disalurkan kepada pondok-pondok pesantren Khawarij. Siapa yang menyalurkan? Dulu teman-teman kita belajar. Nah, barakallahu fikum. Teman-teman kita belajar bersama. Ihya Turah punya dana untuk membina pesantren ruangan. Ini dananya. Kamu ya Ustaz antarkan ke pondok pula pesantren. Dari berbagai pondok pesantren itu pondok Khawarij. Yang sempat saya sebutkan juga
ada di daerah Jawa Barat pondok namanya pondok pesantren Ma'had Al-Mu'addib. Ma'had Al-Mu'addib ini salah satu pengurus di Ma'had itu, pengurus ya, penanggung jawab itu mertua dari Nurdin Emtok. Kenal nama Nurdin Emtok? Ya. Mertua. Nah, dan di tempat itu dikader para teroris, kaderisasi, ya. Paham kaderisasi? Teroris. Beberapa peledakan di Indonesia adalah murid-murid dibantu oleh Ihya Turas dana membangun masjid. Yang menyalurkan teman kita Abu Qatadah, ya. Ada seorang nama Abu Qatadah. Demikian contoh semisal ini banyak. Akhirnya proses yang terjadi di Indonesia hingga hari ini. Nah, ketika kita sampaikan tentang Ihya Turas, di saat mereka sudah seperti ini, sudah merasakan dinar-dinar Kuwait, sulit menerima nasihat. Padahal dia orang yang belajar, mengerti manhaj. Kita jelaskan bahwa Ihya Turas, barakallahu fikum, di negeri Kuwait, beberapa tokohnya adalah tokoh Khawarij, mengkafirkan pemerintah Kuwait, memberi nama pemerintah Kuwait dengan Tawud dalam muhadharah ammah. Tawud. Rakyat harus berdemonstrasi menentang ini. Ya. Dalam partai politik, beberapa tokoh Ihya Turas terlibat dalam partai politik, bekerja sama dengan Syiah, pengikut Khomeini, ya. Memuji Hizbullah, Hasan Nasrullah, Libanon, ya. Rafidhah, nah, barakallahu fikum, dan berbagai bentuk yang lainnya. Ketika kita sampaikan ini, dia tidak bisa menjawab, tetapi mata sudah tertutup dengan dinar-dinar itu tadi. Maka dari itu, Syekh Muqbil rahimahullah sering mengulang hadis, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnah khusus yang menghancurkan mereka, ya. Dan fitnah yang akan menghancurkan umat itu adalah al-mal. Macam Ali bin Abi Thalib, ada apa? Barang siapa yang menyimpan dinar dalam tawanan orang itu. Nah, saya mau. sadaqta. Allahumma musta'an. Nah, hal semisal terjadi di Yaman. Nah, murid-murid Syekh Muqbil sekarang menjadi tokoh Khawarij sebagian. Nah, jadi pengaruh dengan Abdul Majid Zindani, Ustaz. Iya, akhirnya sekarang berkawan dengan Abdul Majid Zindani. Awalnya dia Masya Allah Hafizul Quran, Hafiz Sahih Bukhari, Hafiz Sahih Muslim. Nah, Masya Allah ibadah, orangnya akhlak, subhanallah. Ketika dia keluar dari pondok pesantren, lulus, berkenalan dengan orang-orang Jam'iyah, orang-orang Syiah, perwakilan Syiah. Itu tadi. Kalau di Yaman dakwah itu sangat penting adanya kereta. Kalau di Yaman, berbeda dengan kita di Indonesia atau di Malaysia, seorang dai butuh kereta untuk keliling dakwah. Nah, dibelikan kereta yang bagus. Dia perlu rumah, dibangunkan rumah. Akhirnya sekarang bersama. Bicara di Rojal. Nah, insyaAllah sampai ke Malaysia tadi Raja? Enggak, tapi masih bisa dengar lewat internet. Kalau hang Sampai di sini dihindarkan. Alhamdulillah antum ada CD-CD seorang nasihat masyayikh. Sekarang CD-CD para ustaz, antum ingin pelajaran apa? Ingin tauhid? Mulai dari usul thalatha ada lengkap CD. Kashfu syubuhat, Kitab Tauhid, Fathul Majid. Mau ingin asma' wa sifat al-wasitiyah, Lum'atul Iqad, I'tiqad, ada CD-nya. Antum ingin pelajaran tafsir, ada CD-nya. Antum ingin fikih salat, fikih wudu, fikih saum, fikih haji, fikih tijarah, ada. Ustaz-ustaz kita menjelaskan. Ingin pelajaran akhlak, lengkap. Kalau antum benar-benar dengarkan itu semua, tidak cukup waktu 3 tahun untuk selesai itu. Dicatat, dihafal, dimurajaah dengan teman, dimurajaah dengan istri. Bagi orang yang benar-benar ingin ilmu, sebenarnya tidak perlu mungkin dia
menjadi problem masalah radio roja dan yang lainnya. Nggak cukup waktu untuk menulis. Itu yang saya katakan, tidak cukup sekarang menuntut ilmu dengan earphone, kemudian kita duduk sebentar tidur. Ya, lah, tidak demikian. Ya. Boleh pakai earphone, pegang pena, pulpen, ya. Pegang duduk seperti orang kuliah di university. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi bagi yang seperti ini, insya Allah CD-CD yang ada itu, mungkin sekarang sudah nggak perlu CD, ada entah apa sudah macam-macam, ya bisa diambil download, ya suara masukkan ke laptop kita, kita bisa dengar kapan kita mau. USB, ya. Nah, atau apa lagi namanya? Di ponsel juga bisa. Ponsel bisa juga, masya Allah. Nah, ini di ponsel anak ini sekarang ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Tabari, ada tafsir Sa'di, ada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi ini ada. Nah, sekarang luar biasa sudah. Jadi anak kalau perlu sesuatu, tahu tafsir ayat tertentu, perjalanan safar, tinggal buka di sini. Nah, buatan Cina. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Tinggal kita punya iman, punya kemauan, ataukah tidak. Ya, maka dari itu sekali lagi, jangan disibukkan dengan itu tadi. Radio ini, radio itu. Alhamdulillah. CD yang ada ini, coba antum perhatikan. CD akidah, ya, CD tafsir, CD akhlak, CD fikih, banyak amal, ilmu mustalahul hadis, atau dengarkan. Barakallahu fikum. Nah, perlu mungkin kuliah terbuka atau kuliah terbuka. Apa bahasanya? Jadi misalkan anak katakan antum sekarang harus belajar usul tsalatsa, anak pilihkan pelajaran usul tsalatsa yang disampaikan oleh salah satu ustaz, ya. Nanti ketika misalkan saya datang lagi, antum sudah bisa menyerahkan buku tulisnya. Karena lihat satu-satu. Nah, untuk nanti dinilai lulus, ya, berhasil atau tidak. Nilainya berapa? 80, 70 atau 100? Ya. Nah, periksa pelajaran fikih. Nah, sini. Kalau kita buat begitu, kabur semua. Iya, nah nanti kita duduk di sini berapa hari khusus memurojaah. Nah, mungkin kira-kira Bisa, Ustaz. Bisa? Insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi pondok pesantren. Iya kan? Iya, Ustaz. Nah, kalau antum mau, insyaallah kita lakukan. Nah, fadhal. Kalau di tempat itu di Jember kan? Nah, Di Jember ni kalau budak kanak-kanak, nah, seawal usia berapa sudah boleh masuk madrasah? 4 tahun. 4 tahun di sana diberi nama Taman Kanak-kanak, Rawdatul Atfal. Berarti 4 tahun sampai berapa dia punya kuliah? 4 sampai 6 tahun. Tetapi dia full day. Sekolah pagi, pulang siang. Nah, kemudian umur 7 tahun sekolah pagi, pulang petang menjelang maghrib. Ada asramanya ada apa? Itu nanti ada tingkatan berikutnya, ada asramanya yang 12 tahun ke atas. 12 tahun ke bawah tiap hari dia pulang. Pagi berangkat sekolah, menjelang maghrib pulang. Besok lagi demikian. Mana yang ada asrama 12 tahun? 12 tahun ke atas asrama. Ada putra, ada putri. 12 tahun di Jember, dia belajar berapa tahun dia boleh pergi ke Yaman ke, di Madinah ke? Kalau sudah umur 18 tahun, dia bisa. Mana 18 tahun dia, sekarang orang dia ada bagus lah, lancar. Ya lumayan lah. Ya kurang lebih, insyaallah. Bismillah. Sebatas kemampuan. Nah, pindah ke sini. Nah, InsyaAllah dia sampai, belum sampai di Jember. Iya. Nah, kata Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri, Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri, salah satu masyayikh Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu masyayikh Imam Ahmad bin Hanbal,
yang dikenal dengan ilmu hadis, rijalul hadis, datang ke Yaman untuk mencari riwayat hadis. Sesampai di Yaman, ajabahum, Ma'mar bin Rashid ini disenangi oleh orang Yaman, keilmuannya, ininya itu. Akhirnya orang Yaman bilang, ihbisuh, tangkap dia, masukkan penjara. Itu dinikahkan, disuruh ikat, tak boleh pulang. Dia, nama Utsman untuk Indonesia dinikahkan ya. Itu nikah di sini. Oh gitu. Di Muar, datang Muar. Khair insyaallah. Baik. Hayakumullah ya. Nah, Taufik. Boleh terangkan sedikit mengenai salah paham orang tentang perjuangan jihad. Makanya ada orang yang telah menganggap sesuatu perjuangan menentang mana-mana pemerintah atau mana-mana orang kafir itu adalah satu jihad. Coba diulangi lagi. Maksudnya perjuangan jihad mana satu yang benar dan mana satu perjuangan jihad yang memiliki ideologi khawarij. Al-jihad salah satu amalan tertinggi dalam Islam yang Rasulullah katakan wa darwatu sanamil Islamul jihad. Puncak tertinggi amalan Islam itu adalah jihad, kata Rasulullah. Ayat Al-Quran hadis ma'ruf. Al-jihad itu adalah memerangi kaum kufar. Memerangi kaum kufar. Sebagaimana jihad ini dia sebagai ibadah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jihad ibadah. Sebagaimana sholat, saum, haji juga ibadah. Di dalam Islam setiap ibadah itu ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dia lalui. Harus dia penuhi. Sama juga jihad. Sebagaimana sholat. Kalau seorang sholat maghrib sebelum tiba waktu, tak sah sholatnya walaupun dia ikhlas. Ya, walaupun sholatnya 3 rakaat di masjid, tak sah. Begitu juga yang lainnya. Maka jihad demikian. Ada 2 persyaratan dalam jihad. Bahkan ada yang menyebutkan 3 persyaratan. Nah, persyaratan pertama adalah al-quwwah, kekuatan. Al-quwwah terbagi menjadi 2. Ada quwwah hissiyah, kekuatan fisik, para mujahidin, persenjataan, jumlah senjata, jumlah mujahidin, ya, strategi tempur, ya, untuk bertempur. Nah, ini quwwah hissiyah namanya, kekuatan fisik. Yang kedua diberi nama al-quwwah al-ma'nawiyah, kekuatan maknawi, keimanan, akidah para mujahidin, ya, akidah kaum muslimin secara umum. Ini persyaratan. Yang pertama yaitu apa tadi? Al-quwwah terbagi menjadi 2. Mungkin saja quwwah hissiyah terpenuhi, terwujudkan. Ada senjata lengkap, jumlahnya banyak, mujahidin banyak, ya, uang untuk berjihad ada lengkap, ya. Tetapi persyaratan kekuatan yang kedua, kekuatan iman, takwa dan akidah. Kalau mujahidin yang jumlahnya banyak, ternyata di tengah-tengah mereka ada orang yang berakidah sufi, yang masih meminta kepada ya Habib fulan, ya wali fulan, maka kekuatan fisik yang banyak itu akan hancur. Nah, barakallahu fikum. Allah menyatakan in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam ayat lain in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Jika Allah mau menolong kalian, maka tak ada pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Siapapun dia sebesar apa, kalau Allah sudah mau menolong kalian. Tetapi apabila Allah sudah tidak lagi mau menolong kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian? Siapa? Kalau Allah sendiri sudah tidak mau menolong,
Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita kalau di tengah mujahidin ada yang berbuat syirik, pakai jimat-jimat, ya, mau tempur sebagaimana terjadi di Afghanistan, sebagian saudara kita ada Allah, ya, iya kan, pakai jimat kebal, ambil tanah kubur seorang wali, ditaruh di sini, diikat di senjatanya, ya, mencari keselamatan dan yang lainnya. Ada syirik. Allah marah dengan ini. Allah lebih marah kepada dosa syirik dibandingkan dosa zina dan dosa khamr. Dosa khamr besar nggak? Besar. Dosa zina besar. Allah marah. Tetapi dosa syirik Allah lebih marah. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga di tengah umat masih banyak amal-amal bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini semua akan melemahkan kekuatan umat. Belum lagi secara fisik juga kita umat Islam lemah kan? Ya kan? Lemah umat Islam secara fisik. Ini kalau kita berbicara persyaratan kedua, ini persyaratan pertama tadi ya, ada dua macam ya. Persyaratan kedua adalah satu, tongkat komando. Komando ya, harus satu. Pemimpin yang ditaati oleh seluruh mujahidin. Bukan kelompok-kelompok, firqah-firqah. Ya. Ini yang semakin memperlemah, menjadi muslimin bu'afa, dhaif. Antum lihat di Palestina, ada kelompok jihad Islami, ada Al-Qaeda, ada Hamas, ada Hizbullah, Fatah, Ansar Sunnah, banyak, lebih mungkin dari 10 kelompok. Masing-masing kelompok ada amir, ya, amir mujahidin. Kelompok ini ada amir, ini kelompok, masing-masing ada kebijakan, ada ketentuan. Kapan mau menyerang, kapan tidak. Subhanallah, hancur umat Islam. Komando harus satu. Ketika mereka diminta untuk bersatu, tak mau mereka. Bersatu, tentukan satu amir, tak mau mereka. Belum lagi kita tahu yang kelompok ini sufi. Mana mungkin Allah menolong. Kita ingat perang Hunain. Perang Hunain dipukul mundur umat Islam, sempat dipukul mundur oleh kaum musyrikin. Padahal jumlah secara fisik, jumlah senjata, pedang, tombak, panah dan yang lainnya banyak. Jumlah mujahidin banyak. Ya. Kenapa kalah? Apa ada yang berbuat syirik? Tidak ada. Apa ada yang berbuat bid'ah? Tidak ada. Hanya menurut kita, hanya dosa berbangga, ujub. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingat kalian waktu perang Hunain, kata Allah. Ingat ketika ternyata sebagian kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Yang berbangga itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibnu Mas'ud dari para sahabat kita yang baru masuk Islam. Banyak menang kita menang. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata jumlah yang besar, jumlah tentara yang besar, jumlah mujahidin yang besar tadi banyak tidak mampu memberi manfaat pada kalian sedikit pun. Bumi terasa sempit. Kalian lari mundur. Subhanallah. Tidak ada Hizbullah, tidak ada Sayyid Hasan Nasrullah. Wala yang lainnya dari Khawarij dan Sufi, Syiah. Tidak ada. Semua Sunni Tauhid. Salaf. Lalu bagaimana dengan jihad di zaman ini? Maka sekarang yang ada ini, jihad adalah tidak syar'i. Lebih-lebih apa yang dilakukan sekarang pengeboman. Mana itu jihad? Di Indonesia misalkan Imam Samudra, kemudian siapa itu? Mukhlar, Amrozi dan yang lainnya. Subhanallah. Begitu juga Usama bin Laden. Nah, ya. Saddam. Nah, telah mengebom, jika benar ya, pro kontra benar tidaknya WTC ya, itu diledakkan oleh siapa terserah, sudah urusan mereka. Tetapi Usama mengatakan kami yang bertanggung jawab, sudah mengatakan dia. Setelah itu Amerika kembali menyerang Afghanistan. Yang hancur gedung, 2 menara kembar, ya, Pentagon dikit, ya. Kata Yahudi sahel,
Nah, setelah itu Afghanistan diserang. Ya. Para mujahidin Al-Qaeda lari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Yang diserang ibu-ibu muslimin, nenek-nenek, bayi-bayi, sekolah-sekolah, kebun-kebun, pasar-pasar. Dalam waktu sekejap, puluhan ribu, bahkan disebutkan ratusan ribu muslim wafat di Afghanistan. With WTC berapa yang mati? Anggap 10.000. Karena tambah. Tak seberapa. Dan yang mati di gedung itu siapa? Mungkin banyak, kalau ada muslim mungkin gak sholat. Kebanyakannya juga wallahu alam manhum. Sementara di sini saudara-saudara kita muslim dan muslimah bisa rugi. Barakallahu fikum. Setelah mengebom di Indonesia, bom Bali, lari. Sembunyi di sana, sembunyi sana, yang pakai jenggot potong jenggot. Bahakata mujahidin. Mujahidin itu berwibawa. Bukan dikejar-kejar seperti itu. Mujahidin itu berwibawa. Punya kehormatan, martabat, harkat dan martabat. Hakata mujahidin. Coba perhatikan sekarang. Maka itu bukan jihad yang syar'i. Bukan jihad yang syar'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman ini seperti di Palestina, para ulama sebenarnya memerintahkan untuk hijrah. Tapi Khawarij, ulama ini antek-antek Yahudi, umala Yahudi, berfatwa untuk kepentingan Yahudi. Masa orang disuruh muslimin diperintahkan untuk hijrah dari Palestina? Coba. Karena pakai logika, nggak pakai ilmu. Mana yang lebih mulia? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Makkah. Makkah. Ka'bah. Tertinggi. Nomor 2 mana? Peringkat kedua? Nabawi. Baru yang ketiga Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW lahir di mana? Makkah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makkah. Orang Makkah. Quraisy. Ya. Ayah mereka yang membangun Ka'bah. Subhanallah. Ketika Islam tak mampu, tak punya kekuatan, Rasul hijrah keluar. Tidak kemudian Umar, ya Rasul kita keluar dari Makkah. Ka'bah yang dibangun oleh ayah kita Ibrahim dengan putranya Ismail. Langsung karena perintah hijrah keluar. Menangis Rasulullah. Sedih, tapi kesedihan tidak mengalahkan keilmuan, tidak mengalahkan ilmu. Keluar, pergi ke Madinah. Begitu juga di Palestina. Para mujahidin itu habis lepas roket, ya, ke Tel Aviv, Israel. Ya. Roketnya tidak sama dengan roket Israel. Roketnya sudah roket-roket lama. TNT-nya itu sudah basah. Kadang-kadang jatuh meledak, kadang-kadang tidak meledak. Begitu lepas roket, masuk ke kafe, tahu kafe? Kafe diskusi Yahudi. Nah, kalau diskusi kan banyak format. Ya. Mungkin pemerintah Yahudi sendiri sudah capek payah menghadapi mereka. Sudah bosan. Mati 4-5 Yahudi. Yahudi teriak-teriak. Yang punya media massa, punya surat kabar, radio, internet ini siapa yang punya? Yahudi. Teriak ini. Muslimin Palestina melanggar perjanjian damai, gencatan senjata, mereka tidak amanah, tidak menghormati perjanjian. Oh, lihat, teriak mereka. Umat Islam di negeri lain nggak tahu. Iya, ada yang pro, ada yang kontra. Pro kontra kita sudah kalah. Ya, barakallahu fikum. Sudah sepekan setelah itu Amerika, anjing Yahudi, ya sudah serang balik. Kirim pesawat tempur. Kalau tadi yang diserang kafir Yahudi, sepekan setelah itu yang diserang kampung-kampung Muslim, masjid-masjid Muslim dibombardir. Yang mati muslimah, bayi-bayi. Kemana tadi yang melepas roket? Lari. Yahudi semua selesai. Ditunggu lagi kapan ada roket. Ditunggu oleh Yahudi. Itu bukan jihad. Kemudian dibuat kisah-kisah dusta. Kenapa saya katakan dusta? Kita punya banyak teman di Palestina, ahli sunnah.
kisah batu melawan tank. Bukan seperti itu jihad. Nah, tidak demikian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kalau dia mujahid yang mengerti jihad, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan-kekuatan, baik kekuatan berkuda, kalau di zaman ini ya pesawat tempur, tank dan yang semisalnya, ya. Barakallahu fikum. Siapkan kekuatan itu dengan bentuk kekuatan yang dapat membuat takut musuh-musuh kalian. Nah, kalau musuh kita nggak takut malah tertawa, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Barakallahu fikum. Ini problem besar. Maka dari itu tidak ada yang lebih baik dari thalabul ilmi, belajar ilmu kitab was sunnah. Sehingga syubhat Syiah, syubhat Khawarij, Sufi dan yang lainnya itu terbantah dari ilmu. Jadi di zaman ini sekali lagi tidak ada jihad yang syar'i di zaman ini. Lalu bagaimana kita nggak ada jihad? Ada apa? Kenapa? Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah tidak bisa berjihad. Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa, diazab. Sumayyah dibunuh, ditombak, maaf saja, ditombak kemaluannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ada seorang Muslim yang lebih pemberani dibanding Rasul? Ada yang suja'an seperti Rasul? Tak ada. Siapapun tidak ada yang seperti Rasul berani. Kecintaannya kepada umat, ya? Tidak ada yang semisal Rasul. Ketika mendengar itu, ya Rasulullah, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir disiksa ya Rasulullah. Sumayyah, apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya balasanmu nanti adalah surga. Sabar, sabar. Kata orang sekarang, Anda bisa bilang sabar, sabar. Mana bantuan? Kata orang sekarang, Rasulullah hanya bilang sabran, sabran. Umar, ada yang pemberani seperti Umar? Umar, sahibus sayyid, Ali bin Abi Thalib, yang kalau bertempur dulu mesti ada mubarazah. Mubarazah sebelum tentara tempur, diutus 1-2 bertempur. Apa namanya? Adu tenaga. Nah, mubarazah itu Ali. Ali mendengar keluarga Yasir disiksa, diazab, tak bisa berbuat apa-apa. Dan Usama bin Laden sarjana ekonomi. Tahu antum sarjana ekonomi? Dia belajarnya kuliahnya di sarjana ekonomi. Mau jadi mufti. Harus penting ini diketahui bahwa Islam itu tidak bisa dengan emosi. Islam dengan ilmu. Nah, wajib dengan ilmu. Nah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal disiksa. Disiksa karena apa Bilal diazab? Karena Islam, karena iman. Tauhid. Hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Rasulullah mendengar itu semua. Ada Rasul di Mekah, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, para sahabat pemberani-pemberani. Tidak bisa berbuat sampai akhirnya diboikot, embargo, ya, selama 3 tahun di Syihib. Nah, di sebuah wadi lembah. Bayi mati, orang tua mati, ibu yang menyusui tak keluar air susunya, tak ada makan. Biji kurma kalau kita dibuang sekarang, mereka dikumpulkan, selesai makan kurma kumpulkan, kering, ditumbuk, dimakan. Tenda-tenda yang tenda khemah yang terbuat dari kulit itu dikeringkan kemudian dimasak, dimakan. Subhanallah. Nah, 3 tahun sampai akhirnya dengan terpaksa hijrah. Para pemberani ini tadi hijrah, taat kepada Allah, sayang kepada muslimin, sampai akhirnya Allah beri kekuatan, Allah beri iman. Terjadilah perang Badar, perang pertama. Kemenangan demi kemenangan, kemenangan. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ikhwan fillah, ada sekarang ini biasa. Yang ada adalah sekarang ini beramal soleh dan berdoa.
Ada yang lebih pemberani di zaman ini dibanding Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Nah, ada. Dia mujahid tapi dengan ilmu. Ketika menjelaskan ayat ke-77 surat An-Nisa, Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidaklah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang-orang yang telah Allah perintahkan untuk menahan diri tidak berperang. Dan Allah perintahkan untuk mereka melakukan, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sementara waktu, sholat, zakat pada waktu itu. Tetapi mereka masih menginginkan perang. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika benar-benar telah Allah wajibkan peperangan, mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alaina qital. Ya Allah, kenapa kau wajibkan perang ini kepada kita? Bentar tunda ya Allah, tunda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di saat kaum muslimin lemah di suatu masa atau lemah di suatu negeri, hendaknya beramal dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menahan diri bersabar. Di saat muslimin kuat di suatu masa atau di suatu negeri, maka beramal dengan ayat-ayat yang berperintah berjihad. Jadi demikian Islam ilmiah. Kalau umat Islam ini berpikir ilmiah, Yahudi Nasara tidak mampu mengalahkan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.